Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya tertarik ingin bahas profil semua member yang ada di Black Scripture. Berhubung di volume 14 ada beberapa member Black Scripture yang diceritakan, maka saya rasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menceritakan mereka. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu Black Scripture. Black Scripture adalah salah satu pasukan dari 6 Scripture yang dimiliki selain teokrasi, dan Black Scripture adalah pasukan terkuat dari semua pasukan yang selain teokrasi miliki. Mereka bisa dibilang setara dengan petualang kelas Adamantite, namun dengan perlengkapan yang jauh lebih kuat daripada petualang pada umumnya, karena semua equipment yang mereka gunakan adalah peninggalan dari 6 dewa besar. Patokan kekuatan dari Black Scripture ini bisa kita lihat dari perkataan Clementine di awal season 1 dan Nigun di volume 1. Clementine berkata kalau dirinya sebagai mantan anggota Black Scripture memiliki kekuatan yang setara dengan Gazef, Brain, dan Gagaran. Lalu, Nigun berkata kalau setiap anggota Black Scripture memiliki kekuatan yang setara dengan para pahlawan. Lalu di volume 14, dikatakan kalau kursi ke-10 telah melewati ranah para pahlawan. Oh ya, buat yang nggak tahu, istilah ranah para pahlawan berarti orang tersebut telah mencapai level 30-an. Dan melewati ranah pahlawan artinya dia sudah melewati level 36. Tapi, penentuan level ini masih belum ofisial dan hanya sekedar asumsi orang-orang dengan dasar argumen kalau rata-rata level pahlawan di atas 30. Karena pada saat itu Clementine tidak menggunakan equipment yang dia miliki ketika masih di Black Scripture, makanya dia berkata kalau dirinya yang sekarang hanya setara dengan Gazef, Brain, dan Gagaran. Intinya, dengan full equipment yang setiap member Black Scripture miliki, kekuatan mereka bisa saja setara dengan para pahlawan seperti Evil Eye dan Regret. Makanya, ketika mereka melakukan pertemuan dengan Blue Rose dan Red Drop, hanya Evil Eye saja yang mereka anggap kuat. Seperti yang kita tahu, equipment bisa sangat berpengaruh untuk penentu kekuatan seseorang. Karena Azut yang dikatakan sebagai petualang Adamantite terlemah bisa setara dengan Evil Eye jika dia menggunakan armor Gundamnya. Kita balik lagi dengan perkataan Nigun di volume 1. Nigun pernah mengatakan kalau dia tidak pernah melihat orang yang mampu membantai habis Angel hanya dengan satu sihir. Bahkan Black Scripture sekalipun yang dikatakan telah melampaui batasan manusia tetap tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Perkataan Nigun ini secara tersirat memberitahu kita kalau level Ainz jauh berada di atas Black Scripture. Masih ada satu lagi, yaitu ketika Shaltir yang sedang dalam mode Blood Frenzy pergi menyerang sekelompok orang di dalam hutan dan menyebabkan dirinya tercuci otak. Nah, kelompok yang diserang itu adalah Black Scripture. Ketika Shaltir sampai di sana, dia melihat ada 12 orang manusia yang memiliki perlengkapan tidak biasa dan memiliki penampilan yang unik mirip seperti equipment yang dia miliki. Bermodalkan intuisinya, Shaltir merasa kalau equipment yang orang-orang itu pakai merupakan item dengan tier legendary kelas ke atas. Kalau di light novel, di saat Shaltir melihat ke-12 orang itu, dirinya langsung sadar kalau orang yang dia temui saat ini jauh lebih kuat daripada manusia yang sudah dia temui sebelumnya. Perbandingannya bagaikan tikus dan singa. Sebelum kita lanjut, mari kita breakdown dulu di bagian ini. Shaltir sadar kalau anggota Black Scripture jauh lebih kuat dibandingkan dengan semua orang yang sudah dia temui. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, pada saat itu siapa saja sih yang sudah Shaltir temui? Orang-orang yang sudah Shaltir temui sebelum Black Scripture adalah para bandit gunung, kelompok petualang berita, dan Brain Unglaus. Kalau berdasarkan perkataan Shaltir tadi, ini menandakan kalau Brain hanya setara tikus dan Black Scripture adalah singa. Karena Brain memiliki kekuatan yang mirip dengan Gazef dan bisa dibilang setara dengan petualang kelas Adamantite, ini berarti petualang kelas Adamantite sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Black Scripture. Dan informasi ini pun senada dengan yang muncul di volume 1 dan volume 14 kalau Black Scripture memang setara dengan para pahlawan. Lalu, Shaltir pun melihat salah satu member Black Scripture yang adalah leader mereka. Shaltir menyadari kalau orang itu adalah yang terkuat di antara mereka semua. Dia berkata kalau laki-laki itu lebih kuat daripada Vampire Bride miliknya dan lebih kuat daripada Solution. Kita breakdown lagi di bagian ini. Mari kita anggap kalau leader dari Black Scripture merupakan representatif untuk menjelaskan sekuat apakah orang-orang Black Scripture. Karena dia dikatakan lebih kuat daripada Solution, maka ada kemungkinan level orang itu lebih tinggi daripada Solution. Karena level Solution adalah 57, maka kemungkinan level laki-laki itu di atas 57. Tapi, hal yang menarik di sini adalah Shaltir menyebutkan nama Solution secara spesifik, dan bukan menyebutkan Pleiades secara keseluruhan. Artinya apa? Ini menandakan kalau mereka masih berada di level Pleiades dan tidak lebih dari itu. Karena seperti yang kita tahu, masih ada Lupus Regina Beta dengan level 59 dan Narberal Gamma dengan level 63.
Karena nama Lupus Regina tidak disebutkan, maka bisa kita anggap kalau laki-laki itu dan seluruh member Black Scripture memiliki level di bawah Lupus Regina, yaitu sekitar 59 ke bawah. Oke, sekarang mari kita bahas setiap membernya satu persatu. Untuk saat ini, baru ada 13 orang member Black Scripture yang sudah dikonfirmasi wujudnya, dan belum semua nama mereka diberitahu. Kita mulai dari kursi pertama. Dia adalah leader dari Black Scripture sekaligus yang terkuat setelah Zetsu Zetsume. Sama dengan Zesi, dirinya juga adalah seorang God King. Ini berdasarkan informasi dari Clementine di volume 2 dan langsung dari salah satu kardinal di Intermission volume 10. Dikatakan juga kalau dia dan Zesi mampu melawan satu pasukan berisi Death Knight dan Soul Eater. Maruyama pernah membuat postingan di Twitter dan berkata kalau level dari leader Black Scripture lebih tinggi dari semua Dragon Lord pemimpin Argon City Council selain Platinum Dragon Lord dan armor melayangnya. Dan dari semua Black Scripture, orang ini adalah yang paling sering muncul, mulai dari penyerangan Shaltir, ending season 1 dan awal season 2. Tapi namanya sama sekali tidak disebutkan. Selanjutnya adalah kursi kedua dengan julukan Time Turbulence. Orang ini belum diceritakan sama sekali. Lanjut ke kursi 3 yang belum diceritakan dan belum juga ada namanya. Lalu kursi keempat dengan nama Divine Chen belum diceritakan. Kursi kelima yaitu Kwayese Hazeya Quintia dengan julukan One Man Army. Orang ini muncul di volume 14 bersamaan dengan 3 orang lainnya. Dia diceritakan sebagai saudara dari Clementine dan menggunakan 10 cincin di setiap jarinya. Di volume 14, dia diutus sebagai perwakilan Selenteokrasi untuk pergi merekrut sebanyak mungkin petualang berbakat agar mau mengungsi ke Selenteokrasi. Julukan One Man Army-nya didapatkan dari kemampuan dia sebagai seorang summoner dan beast-tamer dengan semua hewan yang dia miliki tersimpan di dalam cincinnya. Dan katanya, monster terkuat yang dia miliki adalah Gigan Basilisk. Bagi yang nggak tahu, Gigan Basilisk adalah monster yang Momon kalahkan di CD Drama 2 dan di awal season 1. Ini adalah monster berbentuk kadal dengan kulit sekeras mithril. Monster ini sangat berbahaya dan mampu menghancurkan satu kota kecil dengan mudah. Dikatakan juga hanya orang-orang sekelas petualang Adamantite yang mampu mengalahkan monster ini. Bahkan Gagarin pun merasa kesulitan kalau harus berhadapan dengan monster ini sendirian. Dan dari deskripsi monster ini saja, bisa kita bayangkan sekuat apa si One Man Army ini. Saya pribadi cukup berharap kalau saja nanti Black Scripture melawan Nazarick, setidaknya biarkan orang ini ketemu dengan Aura. Jadi kita bakalan melihat pertarungan antara Beast Tamer melawan Beast Tamer. Akan sangat menarik melihat seperti apa ekspresi orang ini kalau melihat monster-monster peliharaan Aura yang greget. Berikutnya adalah kursi ke-6. Orang ini muncul di versi manga, yaitu saat dirinya diikat oleh Shaltir. Untuk namanya masih belum ada. Lanjut si kursi ke-7 dengan julukan Thousand Leech Astrologer. Orang ini muncul dalam keadaan terikat bersamaan dengan si kursi ke-6 di versi manga Overlord. Nah, kalau ada yang bertanya apakah perempuan di volume 14 adalah orang yang sama dengan meramalkan kebangkitan Catastrophe Dragon Lord, jawabannya beda. Orang yang meramal kebangkitan Catastrophe Dragon Lord adalah orang ini, si kursi ke-7. Kalau di volume 10 Intermission, dikatakan kalau Thousand Leech Astrologer adalah orang yang bertugas untuk mengurus perkara intelijensi bagi Black Scripture. Dia diutus para kardinal untuk pergi mengamati perperangan antara Rest the Kingdom melawan Baharut Empire yang ada di season 3. Hasilnya, setelah dia melihat pembantaian itu secara langsung, membuat dirinya sangat ketakutan dan memilih berdiam di dalam kamar. Ada juga anggapan kalau sepertinya Thousand Leech Astrologer mampu merekam semua kejadian yang dia lihat. Hal ini bisa kita ketahui dari percakapan para kardinal yang merasa perlu melihat langsung apa yang telah Astrologer lihat pada saat pembantaian itu terjadi. Next adalah kursi ke-8 bernama Sedran dengan julukan Myriad Barriers. Dia adalah orang yang membawa tameng dan terkena serangan langsung dari Shaltir hingga menyebabkan dirinya terbunuh. Lalu kursi ke-9 bernama Beau Marquise dengan julukan Divine Chain. Dia juga adalah korban yang terbunuh akibat serangan dari Shaltir. Hanya saja dia tidak dimunculkan secara visual di anime maupun di manga. Selanjutnya adalah kursi ke-10 The Strongest Human. Dia adalah salah satu orang yang muncul di volume 14 dan digambarkan sebagai seorang barbarian bertubuh besar yang membawa kapak. Bahkan, Lakius merasa gugup ketika orang ini memasuki ruangan pertemuan. Dia juga sudah dikonfirmasi kalau dirinya lebih kuat daripada kursi ke-5 dan kursi ke-11. Informasi ini memberitahu kita kalau sepertinya urutan di Black Scripture tidak menentukan urutan kekuatan mereka. Lakius menggunakan perbandingan kalau orang ini lebih kuat daripada Scale Demon yang pernah mereka lawan ketika penyerangan Jaldabaoth. Lanjut adalah kursi ke-11, si perempuan bertopi besar yang mana untuk saat ini nama dan julukannya belum diberitahu. Dia adalah perempuan yang muncul di volume 14 dengan menggunakan pakaian serba longgar dan punya kepribadian yang sepertinya sangat malas dan gak mau repot. Hal ini bisa kita lihat dari salah satu perkataannya, yaitu dia mau bergerak asalkan diperintahkan.
karena melakukan sesuatu atas keinginan sendiri terlalu merepotkan dan kalau saja terjadi apa-apa, dia bisa melimpahkan semua tanggung jawab kepada atasannya. Bersamaan dengan kursi ke-10, mereka berdua dikatakan lebih kuat daripada semua member Blue Rose kecuali Evil Eye. Dan terakhir adalah kursi ke-12 yaitu Heaven and Earth. Orang ini merupakan assassin yang dikatakan lebih hebat daripada Tia dan Tina yang merupakan mantan member Ijania. Dia mampu masuk ke dalam ruangan pertemuan tanpa disadari sama sekali oleh semua petualang kelas Adamantite di sana. Dan dia juga adalah orang yang muncul di volume 14. So, itu tadi adalah semua member dari Black Scripture. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu Zetsu Zetsume, yang merupakan extra seat atau kursi tambahan. Dia adalah seorang Godkin dan member terkuat di Black Scripture, bahkan di seluruh selain teokrasi. Zetsu tidak pernah diturunkan di medan perang ataupun di misi, karena dia diberi tugas untuk menjaga ruang harta selain teokrasi yang menyimpan banyak equipment peninggalan 6 dewa besar. Para kardinal pun tidak mau mengutus Zetsu dalam perang karena mereka tidak ingin Platinum Dragon Lord menyadari keberadaan Zetsu. Kalau leader dari Black Scripture dikatakan berada di bawah Platinum Dragon Lord, maka kita bisa beranggapan kalau Zetsu berada di level yang sama atau setidaknya mendekati dengan armor Platinum Dragon Lord. Tapi, kalau memang dia setara dengan Platinum Dragon Lord, bukankah harusnya para kardinal nggak perlu ragu mengutus Zetsu? Apalagi salah satu tujuan mereka ingin mencuci otak Catastrophe Dragon Lord adalah untuk digunakan jika saja Platinum Dragon Lord datang menyerang mereka. Apakah ini secara tidak langsung mengatakan kalau Zetsu saja tidak cukup untuk melawan Platinum Dragon Lord? Untuk seberapa kuat dia, kalau berdasarkan informasi dari leader Black Scripture di awal season 2, dia mengatakan kalau Zetsu lebih kuat daripada Shaltir yang ditemui saat itu. Hanya saja, kita tidak tahu apakah penilaian dari orang ini bisa dikatakan akurat atau tidak. Mungkin saja dia berkata seperti itu karena dia tidak sempat melihat kekuatan penuh dari Shaltir. Dikatakan juga pada tahun 2015, Maruyama pernah membuat postingan di Twitter dan menyatakan kalau Zetsu lebih kuat daripada Lupus Regina Beta. Ini polanya sama dengan Shaltir yang mengatakan kalau leader dari Black Scripture lebih kuat daripada Solution. Apakah ini artinya Zetsu masih di bawah Nabe dengan level 63? Untuk masalah kekuatan Zetsu sih masih bisa dibilang sangat belum jelas dan masih terkesan meraba-raba. Mari kita berharap semoga di volume 15 nanti bisa memberikan kita informasi baru mengenai seberapa kuat si Zetsu ini. Sebagai tambahan, masih ada Clementine yang merupakan mantan member Black Scripture yang menduduki kursi ke-9 dengan julukan Windstride, dan salah satu kardinal selain teokrasi yaitu Raymond Zark Lauransan yang adalah mantan kursi ketiga di Black Scripture. Kalau melihat dua orang ini, bisa kita ambil kesimpulan kalau sepertinya jumlah anggota Black Scripture sudah pasti sebanyak 12 kursi, selain kursi tambahan. Dan jika ada member yang keluar atau pensiun, maka posisi kursinya bakal segera digantikan dan dicari member baru untuk mengisi posisi yang kosong. So, itu tadi adalah profil dari para member Black Scripture. Untuk sekarang masih belum banyak profil masing-masing membernya yang diceritakan. Nanti di masa depan, saya bakalan update pembahasan lagi ketika mereka sudah lebih banyak dimunculkan dan diperlihatkan seperti apa cara mereka bertarung. Oh ya, kalau kalian bertanya, apakah semua ilustrasi yang tadi saya tunjukkan official? Jawabannya iya. Semua gambar dari Black Scripture adalah official dan sudah dikonfirmasi, karena semua gambar-gambar itu diambil dari Overlord Season 1 Artbook. Dan ilustrasi mereka juga sempat muncul di opening Overlord Season 1. Oh ya, satu lagi, Kaire bukan member dari Black Scripture ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, thanks untuk Black Clover ID dan Mas Roy atas donasi dan ucapannya. Terima kasih untuk semua yang sudah berdonasi sampai saat ini, dan bye.